Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luisa Apriliata Putri dari kelas 12 nomor absen 8 ingin menjelaskan tentang eh, peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pengertian dari kata wali sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi, Wali Songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam sendiri seperti Wali Songo memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Pada abad ke-15 dan ke-16, berikut adalah beberapa peranan utama mereka. Yang pertama, penyebaran agama Islam melalui metode dakwah. Wali Songo menyebarkan agama Islam melalui dakwah dan pengajaran. Mereka menggunakan pendekatan yang sangat adaptif terhadap budaya lokal, sehingga ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang saat itu masih memeluk agama Hindu-Buddha dan kepercayaan animisme. Yang kedua, pengembangan seni dan budaya untuk menarik minat masyarakat. Wali Songo menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang kulit, gamelan, dan seni ukir. Mereka memasukkan nilai Islam ke dalam seni dan budaya tersebut sehingga masyarakat dapat memahami ajaran Islam melalui medium yang sudah familiar. Kemudian yang ketiga, melalui pembangunan masjid dan infrastruktur, Wali Songo membangun masjid-masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Contoh masjid yang dikenal adalah Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian poin yang keempat, pendidikan Wali Songo melalui pendidikan Wali Songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Di pesantren ini mereka mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada murid-murid yang kemudian menyebarkan kembali ajaran tersebut ke daerah lain. Yang kelima, konsolidasi politik dan sosial. Beberapa Wali Songo juga berperan dalam konsolidasi politik dan sosial. Mereka berhubungan baik dengan para penguasa lokal dan membantu dalam administrasi kerajaan. Sunan Giri misalnya dikenal sebagai penasihat kerajaan Majapahit. Yang keenam, ada ajaran tasawuf. Wali Songo juga mengajarkan tasawuf yang menekankan aspek spiritual dalam Islam. Ajaran tasawuf ini menarik banyak orang karena menekankan kedamaian batin dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Metode dakwah Wali Songo yang kemudian ada pendekatan dan teknik dakwah Wali Songo. Pendekatan kultural, mengintegrasikan ajaran agama Islam dengan tradisi lokal. Kemudian pendekatan sosial, mendirikan pesantren dan pusat pendidikan. Kemudian pendekatan seni, menggunakan seni dan budaya sebagai sarana dakwah. Kemudian pendekatan pendidikan, fokus pada pendidikan agama dan sosial. Dampak dari pengaruh Wali Songo terhadap masyarakat antara lain, yang pertama bisa penyebaran agama Islam yang lebih diterima karena penyesuaian dengan budaya lokal. Kemudian yang kedua, pembentukan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan bantuan. Nah, ada beberapa warisan yang ditinggalkan Wali Songo di Indonesia, termasuk penyebaran agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu memadukan seni budaya lokal dan dengan ajaran Islam. Contohnya wayang tembang Jawa, gamelan, dan upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Nah, Wali Songo juga meninggalkan peninggalan seperti masjid, gapura, sumur, makam, dan museum. Kemudian ada juga permainan anak-anak seperti jamuran, jublak-jublak suweng, lir-ilir, dan jelungan.
Nah, itu tadi adalah eh, penjelasan yang dapat saya berikan tentang penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.